Selamat malam kawan-kawan. Eh, Selamat datang di tutorial StartMath pada malam hari ini bersama kawan Kevin. Dan sebelum kita mulai tutorial untuk UTS StartMath ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, karena kawan Kevin udah hadir bersama kita di sini, aku mau nanya dulu, udah siap belum Kak Nutor? Siap nggak ya? Kalau nggak siap udah nggak on cam nih, masih kemana-mana. Oke, kalau gitu sesi tutorialnya aku mulai aja dan aku serahkan ke kawan Kevin. Silahkan Kak. Oke, terima kasih kawan Wisam. Ya, oke, selamat malam kawan-kawan semua. Selamat datang di tutorial MA3281 Statistika Matematika. Pada kesempatan kali ini, 2 jam ke depan kira-kira. Untuk 2 jam ke depan itu mohon izin tuh bagiku kenalkan lagi Kevin Grace Aditya Aktuari 20 Himatika 21 yang akan eh, ya kita belajar bareng-bareng ya start Math pada malam hari ini untuk 2 jam ke depan. Oke, seperti biasa eh, kalau misalkan ada materi atau soal yang ingin ditanyakan langsung ditanya aja sistemnya ya. Jadi kalau misalkan mau ada request materi gitu Kak, mau bahas ini gitu silakan. Bisa open mic langsung atau eh, pakai kolom chat Zoom. Cuma kalau pakai kolom chat takutnya nggak kebaca. Ya, kalau misalkan ada pertanyaan, ada sanggahan, itu boleh langsung potong aja pas gue lagi ngomong. Potong aja Kak, itu salah Kak. Kak, mending kayak gini. Gitu. Silahkan. Oke? Ya, oke, kita mulai. Jadi ya mangga, tadi kalau misalnya ada request pertanyaan atau materi dari kawan-kawan gimana sendiri? Mangga. Nggak ada yang request ya berarti udah jago semua dong, nggak usah ada tutor dong. Keren sih kalau daripada jago standar. Ya, oke, sambil nunggu juga ya mangga di SAO juga udah ada ya ujian tahun lalu. Ujian 1, 2, 3 metode. Oh, ini ada yang request. Ada yang mau nanya dong. Nanya apa? Langsung aja, mangga. Metode delta, Kak. Oke. Metode delta ya. Metode delta itu... Wait, delta masuk stack mana? Sebentar ya. Awal pembahasan ujian 1 nomor 4 isian singkat. Ya, itu kenapa distribusinya Bernoulli ya? Oke, sebentar ya. eh Nomor pembahasan ujian 1 start mat. Oke. Ujian 1 start mat nomor 4 tahun lalu ya. Itu dikatakan katanya ada suatu pengamatan dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pelanggaran lalu lintas di suatu simpangan jalan. Pengamatan tersebut dilakukan N kali dengan peluang terjadinya pelanggaran adalah theta. Nah ya, ini biasanya kita langsung kepikirannya binomial ya, karena percobaannya sebanyak N kali, terus kemungkinannya cuma ada dua kan, pelanggaran atau tidak.
Cuma di sini kita harus menentukan dulu balik TP jadinya. Itu balik teori peluang, apa yang menjadi kejadian acaknya. Kejadian acak yang ingin kita perhatikan itu apakah banyak kecelakaan atau ada tidaknya, sorry, kecelakaan pelanggaran. Jadi kalau binomial, ya, kalau binomial, kalau misalkan dia binom gitu ya, misalkan X itu binom, ini itu akan menyatakan berapa banyak pelanggaran. Ya. Tapi di sini yang diminta itu adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya pelanggaran. Makanya dia bukan bernomial, tapi harus bernoli. Karena bernoli kan cuma 0 atau 1 kan, dia atau tidak itu. Ya, makanya satu kejadiannya itu bernoli. Nah, jadi di sini arti kalimat pengamatan tersebut dilakukan N kali, ini berarti proses pengambilan sampel. Ya, nanti dapatlah realisasi dari sampel acaknya ini. Itu. Makanya dia distribusinya bernoli ya dasarnya ya, bukan binomial. Ya, yang ini itu binomial. Binomial ini bernoli. Ya, oke. Terus metode delta ya. Sebentar. Delta itu ntar ingat-ingat dulu. Agak lupa juga metode delta juga. Kalau nggak salah dia yang aproksimasi ini ya apa? Hmm, nah, aproksimasi fungsi dari pembaca. Sebentar ya. Mungkin di on hold dulu deh yang nanya metode delta. Nanti tak jawab, nanti dia jawab. Nah, Kak, boleh tolong jelasin UTS 2023 nggak? Udah lihat di SAO tapi nggak paham. Oh ya, sorry ya kalau pembahasannya belum paham. Sebentar tak jelasin lagi ya. Eh, wait. Ya, buka filenya dulu. Kalau gitu. Ya, yang nomor satu itu emang agak penganril sih. Jadi wajar kalau bingung. Jadi gini, yang nomor satu itu, baik. Kita itu diminta untuk membuktikan apa jika diketahui eh, XN ya, XN di sini itu berarti barisan ya. Udah barisan Pubacak di sini XN itu. Konvergen dalam distribusi ke X dan YN konvergen dalam peluang ke nol, artinya XN ditambah YN itu konvergen dalam distribusi ke X. Ya, sebenarnya kalau intuitifnya tuh kita punya Pubacak XN ya. Ya, sebenarnya Pubacak dengan kalau kita dulu di pengantil kan belajarnya barisan bilangan ya, barisan bilangan real. Sebenarnya ada analoginya gitu dari barisan bilangan real dengan Pubacak. Karena pada dasarnya Pubacak itu kan fungsi kan ya. Jadi sebenarnya sama aja gitu. Ya misalnya di sini kita punya xn gitu ya. Kita analogikan dengan bilangan ya. Kita analogikan dengan bilangan. Padahal sebenarnya bukan bilangan ya, hati-hati. Kalau kita analogikan dengan bilangan, misalkan gini ya, xn, x1, x2, x3, x4, x5, x6 gitu. Dia konvergen dalam distribusi ke x gitu. Katakanlah gini, ke x. Ya, ini x-nya di sini. Terus Y dia konvergen dalam peluang ke nol. Nah, konvergen dalam peluang, ingat, itu adalah kondisi yang lebih kuat. Kondisi yang lebih strict dibandingkan konvergen dalam distribusi. Ya, jadi kalau kita bikin implikasinya, konvergen dalam peluang itu mengimplikasikan konvergen dalam distribusi. Oke, misalkan kalau yang YN itu konvergen dalam peluangnya ke nol ya, nol berarti misalkan dari bawah sini gitu ya, naik, ini, nah, terus di nol gitu. Nah, nanti XN ditambah YN
Itu berarti kan tinggi ini, tinggi yang biru tambah tinggi yang merah itu konvergen dengan distribusi ke X gitu ya. Nah, idenya adalah mirip seperti dulu di pengantar analisis real. Kalau misalkan kita punya barisan bilangan, kita coba cari limit atasnya dengan limit bawahnya ya. Idenya kan gitu. Eh, jadi batas atas dengan batas bawah kita cari. Kalau bilangan ya, kalau bilangan batas atas, batas bawah kita cari. Itu juga teman-teman perlu refreshing juga berarti konsep dari infimum dan supremum. Nah, infimum dan supremum untuk pengubah acak juga sama sebenarnya. Tapi diaplikasikannya ke fungsi jadinya. Dalam hal ini adalah fungsi distribusi ya. Karena konvergensi salah satu cara kita untuk menunjukkan konvergensi dalam distribusi itu adalah ketika limit distribusinya, si fungsi distribusinya itu limit distribusinya sama dengan yang ingin kita tinjau. Oke, jadi tadi idenya itu nyari yang atasnya batasnya gimana, yang bawahnya gimana. Nah, kalau misalkan memang dia konvergen dalam distribusi, pasti nanti yang atas dan yang bawah itu berhimpit. Berhimpit alias ya berarti nilai yang mungkin cuma di situ doang, gitu. Di titik himpitannya ini. Gitu maksudnya ya. Idenya dulu aman nggak? Kalau pengambil kan harus memang mulai dari ide dulu ya. Nggak bisa kalau baca kayak gini nih, baca bawahnya doang tuh pasti bingung gitu. Ntar ya, yang metode delta juga tadi ada yang nanya. Aman nggak yang nanya? Eh, idenya dulu, idenya dulu. Karena kalau idenya nggak dapat, berarti yang berimpit apanya Kak? Nah, yang berimpit kalau bilangan kan nilainya ya. Kalau bilangan. Kalau pengubah acak, berarti pengubah acaknya. Yang mungkin pengubah acaknya cuma di situ. Dalam hal ini, karena kita ingin membuktikan dia konvergen ke X doang ya. Berarti nanti dia berhimpit di X gitu. Batas atas dan batas bawahnya itu dia dibatasi oleh X lah, kasarnya gitu kasarnya ya. Ya sebenarnya kalau secara treatment analitiknya ya nggak bisa kita samakan ya antara barisan bilangan dengan barisan pengubah acak, tapi idenya gitulah kira-kira. Oke. Ya idenya dapat gitu. Nah sekarang berarti eh, bukan tugas ya, kita pengen cari yang batas atasnya apa, batas bawahnya apa. Oke. Nah, di sini kalau solusi dari gua itu gua pakainya limit infimum sama limit supremum. Ya. Jadi kalau kita punya infimum dari ya ingat ya supremum dan infimum dari himpunan, nah itu juga sama di sini. Kalau berarti limit infimumnya itu kita punya infimum banyak di sini ya. Sorry, infimum di bawah ya. Salah. Infimum di bawah gini. Nah, limit infimumnya n menuju tahingga ya berarti nanti panjang nih di n ke sana. Infimumnya ini berapa nih si himpunannya gitu. Ini kalau himpunan katakanlah nilai-nilai ini himpunan. Limit supremum juga sama. Supremum di misalkan X1 di sini, supremum X2 di sini, supremum X3 di sini, supremum X4 di sini. Nah, limit supremumnya berarti si supremum-supremum ini kita bikin himpunannya, terus pas di N, dia kemana. Gitu. Pas di N ya di ujung banget sampai tahingga, dia itu supremumnya di mana. Oke? Okay? Nah, di pengantar analisis real juga harusnya teman-teman udah dapet bahwa limit infimum dan limit supremum, kalau misalkan dua-duanya ada dan nilainya sama, itu yang akan menjadi nilai limit dari fungsi yang kita kaji. Gitu. Ya. Oke. Okay. Nah, ngebuktiinnya sebenarnya seperti biasa ya, kalau udah ngomongin pengantar analisis real, kita bertemu dengan teman kita yang namanya si Epsilon ya. Makanya StatMat emang nggak disukai karena ini.
Nah, si epsilon ini sama kok kayak di pengantaran list real. Dia menyatakan bilangan yang kecil banget. Tapi positif. Kecil banget si epsilon ini tuh. Ya, jadi kalau misalkan kita ngomong kayak gini nih, peluang bahwa xn kurang dari x kurang epsilon. Itu berarti dari x geser ke kiri dikit lah. Gitu. Kurang di bawah dikit lah. Gitu. Ya, ke bawah atau ke kiri gitu kan. Tergantung ya kalian biasa ngegambarin minus itu gimana gitu. Ya, kenapa ini dikurang epsilon? Berarti kalau kurang epsilon nih misalkan dari X di sini kurang epsilon dikit. Nah, berarti kita mau nyari batas bawah. Oke. Nah, batas bawah dari nilai ini, jadi si peluang xn kurang dari x ini kan peluang ini tuh berarti f xn x ya, fungsi distribusi dari xn. Oke. Turun dikit ke bawah itu bisa kita pakai hukum peluang total. Ingat nih hukum peluang total dari teori peluang. Hukum peluang total itu kalau misalkan kita ada kejadian A, ini kalau kita partisi, jadi misalkan partisinya bersyarat ada B1, ada B2, ada B3, dan seterusnya. Nanti peluang A itu adalah peluang A bersyarat B1 tambah peluang A bersyarat B2 dan seterusnya. Oke. Nah, dalam hal ini kita sebenarnya ada asumsi lagi di sini X dengan Y-nya nggak ada hubungannya gitu alias saling bebas. Makanya kita bisa tuliskan dalam ini gabung jadinya kan bersyarat. Oke. Ini gabung kan ini ya. Di sini ini gabung. Oke. Nah, jadi kita partisi nih jadi dua kejadian yang mungkin untuk ngurusin si nilai epsilon ini gitu. Nah, kejadian yang pertama itu ketika mutlak YN-nya kurang dari epsilon. Kenapa dikasih mutlak, Kak? Karena kita nggak tahu YN-nya tuh positif atau negatif. Gitu. Jadi ya udah biar gak daripada kita bagi 4 kasus kan ya. YN-nya supportnya negatif, YN-nya supportnya positif. Ya. Terus dia lebih kecil dari epsilon sama besar dari epsilon. Nah, ribet. Jadi bagi dua aja gitu. Ya sebenarnya bagi 4 juga bisa keluar, cuma ya ribet aja. Ya, jadi kita bagi 2 kasus, mutlak YN-nya lebih kecil sama dengan epsilon, yang kecil banget. Terus mutlak YN-nya lebih besar dari yang si kecil banget ini. Oke. Nah, ini artinya kejadian ini itu ngomongin kalau YN-nya aja udah lebih kecil dari bilangan yang kecil banget, ya udah bisa sebenarnya ya kita anggap nol gitu loh. Maka ini jadi XN ditambah YN kurang dari X. Ya sebenarnya di sini ada plus epsilon. Cuma di sini lihat supaya si epsilon ini hilang. Sebenarnya kan epsilon ini nggak nol tapi ada kecil banget ya. Makanya di sini ada tanda kurang dari sama dengan ya karena kejadian ini itu nilai peluangnya lebih kecil daripada yang bawah sini yang epsilonnya hilang. Oke. Terus ditambah ya ini tinggal ikut gitu. Kalau XN-nya itu lebih kurang dari X tapi YN-nya lebih besar dari epsilon ya ya udah kalau si YN-nya aja udah lebih besar dari bilangan yang kecil banget. Berarti ya udah mau XN-nya sebesar apapun juga nanti si YN-nya yang lebih mendominasi. Oke? Ya, jadi tanda ketaksamaan yang lebih besar ini itu dia dari dua ini sebenarnya. Yang ini hilang, karena ini lebih mendominasi, terus yang xn kurang dari x-nya ini harusnya ada plus epsilon, tapi kalau plus epsilon kan jadi sama dengan nggak ada epsilon ya jadi lebih kecil. Oke? Nah, sampai baris ini aja aman nggak? Aduh, panjang banget yang ini, mengandal banget sih. Ya kalau nggak aman langsung potong aja lah ya. Nah, yaudah berarti kalau kita udah kita udah tahu batas bawahnya. Batas bawah dari ini ya sebenarnya yang mau kita cari. Si XN plus YN. Kenapa? Karena kita ingin membuktikan
Yang ini tadi ini yang ini yang mau kita buktikan kan, yang bentar sorry. Eh, Catatanku jelek. Nah, ini yang mau kita buktikan, makanya kita pengen tahu cari batas bawah ini. Ya, jadi si ini itu dibikin sendiri, dibikin sendirian alias yang peluang YN lebih besar dari epsilon itu pindah geser ke geser ke kiri, terus kasih limit infimum di kedua sisi. Kak, kenapa kita nggak kasih limit? Kenapa harus limit infimum? Kenapa harus limit infimum? Karena kita belum tahu ekspresi ini itu punya limit atau enggak. Mana nih si ini nih nih. Nah, kan kalau dari pengandil kan kita nggak bisa langsung lompat-lompat asumsi ya. Kita belum tahu nih si peluang xn plus yn lebih kecil dari sama dengan x itu dia punya limit atau enggak. Tapi Kak, kok lu bisa jamin ini dia punya limit infimum? Karena ada kan Pobacak yang nggak ada limitnya. Benar. Tapi kita bisa tahu dia punya limit infimum karena ini nilai ini terbatas. Oke? Ya, gitulah ya. Pengantril, pengantril. Alangkah indahmu. Nah, makanya sampai sini aman nggak ini? Di baris yang limit infimum n menuju tak hingga. Jadi sampai sekarang itu kita sudah mengestablish, kita sudah menetapkan limit infimum dari yang pengen kita buktikan. Oke? Nah, dan nanti si limit infimum ini kita pakai tuh si syarat-syaratnya. Nah, biasalah kalau soal ngebuktiin kan, kalau misalkan syaratnya nggak kepake itu agak aneh gitu loh. Syarat YN konvergen dalam peluang menuju nol, artinya ingat-ingat lagi apa definisi dari konvergen dalam peluang. Oke, ada dua versi ya. Satu yang ini, satu lagi adalah yang peluang YN kurang dari C, ini sama dengan satu. Oke, ya kalau definisi, kupikir perlu intuisinya nggak? Kalau perlu tinggal bilang ya. Karena kalau ngafalin tiba-tiba kayak gini, ini apa gitu ya. Menderita sih jujur. Ya, oke, tapi aku pakai versi yang nol di sini karena nah pakai yang ini kan. Terus lalu karena xn-nya juga itu konvergen dalam distribusi Kx dan juga ada asumsinya x min epsilon titik kontinu pada fxn. Jadi ingat kenapa sih ada kata ini? Karena konvergen dalam distribusi itu mewajibkan titik-titik yang kita kaji itu kontinu. Ya, kalau X kontinu, X min epsilon juga kontinu. Oke. Nah, makanya karena dia konvergen dalam distribusi, limit ini itu adalah ini. Oke. Karena dia punya limit, pasti limit infimumnya sama dengan ini. Yaitu, nah, pasti limit infimumnya sama dengan nilai limitnya. Makanya ekspresi dia ini bisa ditulis jadi yang ini tadi fx x min epsilon, yang ini kurangi 0. Oke. Ya, alias jadi ini. Ya, netepin batas atasnya juga sama. Idenya kayak gitu. Makanya dapat ini, idenya sama. Terus tapi pakai superior nanti limit superior karena kita ngomongin batas atas. Oke, terus juga dipakai sama YN konvergen dalam peluang menuju 0, XN konvergen dalam distribusi menuju X, didapatlah batas atasnya ini. Sorry, udah bahkan batas atas limit superior. Limit superiornya ini. Nah, kita udah punya limit infimumnya, kita udah punya limit inferior, kita udah punya limit superior. Oke, digabung aja ketasamaannya. Nah, yang limit inferior itu pasti lebih kecil atau sama dengan limit superiornya. Itu juga dari pengantil. Oke, kan didapatlah nih yang dikasih warna biru di sini. Didapatlah ketaksamaan yang ini. Nah, tadi balik lagi. Biasa kita nulis epsilon itu untuk bilangan yang kecil banget. Ya udah kita pepetin sampai mendekati 0. Kita pepetin mendekati 0. Ya udah berarti yang ini jadi fx, x kan ya. Yang sebelah kiri.
Terus ini lebih kecil dari limit infimum, lebih kecil dari limit supremum, terus ini juga lebih kecil dari fx. Mungkin nggak sih, apa solusi yang mungkin dari ini lebih kecil sama dengan ini? Ya udah, pasti ini sama dengan fxx, yang superiornya juga sama dengan fxx. Oke, akibatnya karena limit infimum dan limit inferior sama limit superiornya sama, ya superior atau supremum, inferior atau infimum sama. Aduh, belit-belit, sorry. Karena ini sama, ya sudah berarti limit ini sama dengan ini. Dan itu yang mau kita tunjukkan. Oke? Saran aja sih, ini tahun lalu cuma 10 poin. Jadi kalau enak mending gak usah. Saran gue ya. Soalnya itu cuma 10 nomor loh tahun lalu. 10 nomor. Jadi dari 100 poin tuh cuma 10 poin yang gitu. Oh, karena limit. Ya, betul. Jadi kalau limit infimumnya yang bawah tuh, yang bawah udah berimpit dengan yang supremum, yang dari atas ya pasti sama. Tuh. Yang tadi berimpit Kak. Yoi, benar. Sip, sip. Sebentar ya, tadi mana yang delta? Metode delta tuh, wait. Jadi metode delta itu biasanya kita gunakan berbarengan dengan teorema limit pusat. Jadi, sebentar ya. Ini gue lagi screen share-nya kayaknya buku Hawk-nya ya, yang kelihatan. Ya, nyontek Hawk dulu. Ya, sebenarnya jadi metode delta itu pada dasarnya itu turunan Taylor. Ya, turunan Taylor. Jadi delta method. Delta method itu dasarnya Taylor tadi ya, GY. Ini kalau misalkan Y-nya itu adalah fungsi dari X. Berarti kan kita bisa tulis, wait, sebentar. Oke, sorry, sorry. Ya, tak share sekali lagi. Nah, cakep. Ya, jadi metode delta itu dasarnya kalau kita punya deret Taylor gini kan, jadi gimana ini deret Taylornya? Ini di sekitar X ya, berarti jadi GX ditambah Y min X dikali turunan pertamanya ya. Terus ditambah ya, suku kedua, ketiga, dan seterusnya. Ini biasanya disingkat tuh jadi pakai little o notation. Ini o notation fungsinya dalam Y min X. Ini ya oke, kayak gini lah kira-kira. Idenya di sini. Nah, ini kalau kita aplikasikan ke peubah acak, kita punya teorema. Teoremanya itu adalah, sebentar ya. Oke, teoremanya itu misalkan kita punya xn gini ya. Ini barisan peubah acak. Hmm, Sehingga xn dikurangi theta dibagi akar n ini konvergen dalam distribusi menuju normal 0, sigma kuadrat. Nah, nanti kita punya kalau misalkan gx itu terturunkan di theta dan turunannya nggak sama dengan 0, berarti nanti
fungsi dari perubahan acak ini ya alias jadi GXN dikurangi G theta dibagi akar N ini akan konvergen dalam distribusi menuju normal 0, ini kalau nggak salah turunan pertama dari theta di titik theta ini dikuadratkan dikali sigma kuadrat. Ya, buktinya kayaknya kok agak suram juga sih buktinya. Panjang sih. Jadi sebenarnya mungkin lebih emphasis ke kegunaannya ya. Gunanya ini di sini nih, fungsi dari Pobaca. Dan kita bisa langsung tahu gitu. Kalau misalkan Pobaca aslinya XN itu konvergen dalam distribusi menuju distribusi normal, fungsinya juga akan konvergen ke distribusi normal. Asal tapi si theta di sini ya biasanya di sini mu kan ya kalau di teorema limit pusat kan fungsinya juga di sini g theta gitu. Jadi kalau di sini theta, ini di sini theta, di sini juga harus g theta. Ya, dan yang susah tuh sebenarnya itu yang syarat yang warna kuning karena nggak semua fungsi Powac itu punya misalkan rataannya mu terus gx-nya rataannya g mu gitu. Nggak bisa, kadang nggak bisa. Jadi menurutku metode delta ini terbatas banget. Tapi kegunaannya adalah sekali lagi kita bisa menentukan konvergensi distribusi dari fungsi Powac. Ya, kalau pakai definisi kan ribet kan ya. Konvergen distribusi atau pakai metode momen lah, pakai metode fungsi distribusi. Kalau kita mau nentuin fungsi dari Powac kan harus pakai transformasi dulu ya, capek. Dipakailah yang ini. Oke. Okay? Kalau contoh soal jujur belum pernah ngerjain sih yang metode delta contoh soalnya gimana. Ya, jadi kalau misalkan ada soal yang boleh maka kalau yang metode delta ya. Tapi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan kalau terkait metode delta. Jujur jarang pakai, mohon maaf. Ya, oke ada request lagi ini sebentar ya, tak copy dulu. Duh, bahasa Inggris bang. Jadi kita punya Pubacak X1 sampai XN itu IID independent and identically distributed. Artinya saling bebas dan berdistribusi identik. Oke. Okay? Dengan fungsi peluang ya FPDF itu probability density function fungsi peluang fungsi kepadatan peluang ya biasanya gue ngerujuknya fungsi peluang itu yang dikasih di situ dengan daerahnya itu 0 sampai X sampai theta 0 di yang lainnya. Note that this is a non-regular case. Waduh, oke. Okay. Find the MLA of the constancy and the MLA for median of the distribution. Oke. Okay. Ya, maksimum likelihood perlu diulang nggak? Falsafah dasar. Prinsipnya kayak gimana? Perlu diulang nggak? Ya, sekilas aja lah ya. Jadi, maximum likelihood estimation itu adalah salah satu metode penaksiran parameter. Idenya itu, kalau misalkan kita punya sampel acak, ya ini sampel acak ya ini ya, X1 sampai XN ini sampel acak. Terus dia punya realisasinya itu X1 kecil, X2 kecil, X3 kecil, dan seterusnya. Berapa peluang untuk mengamati X1 besar sama dengan X1 kecil, gabung X2 sama dengan X2 kecil, gabung X3 sama dengan X3 kecil, peluangnya berapa? Gitu. Ya, itu yang disebut sebagai fungsi likelihood. Jadi, kita ulang lagi. Fungsi likelihood itu adalah peluang untuk mengamati satu set data. Kak mau tanya kalau pakai teknik fungsi distribusi. Wait. Yang A tuh yang mana? Oh, soal lagi. Sebentar ya. Ya, ini fungsi likelihood. Tadi ini adalah peluang
peluang kita untuk mengamati realisasi dari sampel acak. Ya, nah makanya fungsi likelihood itu dikonstruksinya adalah perkalian dari satu, kalau misalnya ukuran sampel acaknya n berarti sampai n, dari fungsi peluangnya. Kalau misalkan ini di sini x ya, berarti tak tulis di sini x gitu. Oke. Kenapa ini dikali semua? Berarti kan di sini ada fx, di sini berarti fx1 peluangnya ini dikali fx2. Ya, ini yang menunjukkan kalau di TP, ingat ya, kalau dia saling bebas, fungsi gabungan, fungsi peluang gabungan dari kejadian X1, X2, X3 itu adalah perkalian dari fungsi peluangnya semua. Makanya fungsi likelihood itu adalah perkalian dari seluruh fungsi densitas, fungsi peluang dari pembacak yang kita, sampel acak yang kita amati. Oke, itu di situ fungsi likelihood. Nah, kalau misalkan kita asumsikan fungsi likelihood ini sudah tidak bergantung pada X lagi. Karena kita udah tahu sekarang kalau punya sampel acak, udah punya realisasinya, kita udah pegang data. Berarti si X itu udah bukan pembacak lagi. Yang pengen kita tahu adalah parameter tetanya berapa. Makanya fungsi likelihood dalam penaksiran parameter itu kita tulis I sama dengan 1 sampai N, Fxi, petanya yang kita asumsikan menjadi parameter diketahui vektor data X. Oke? Nah, idenya adalah memaksimumkan fungsi likelihood, ya makanya disebut likelihood, fungsi likelihood maksimum ya, apa penaksiran likelihood maksimum ya, kita maksimumkan ekspresi ini. Ya, ngemaksimumin ekspresi ini ya teman-teman udah belajar di banyak tempat, di kalkulus 2 ada, di pengantar optimisasi kalau yang ngambil juga ada. Oke. Nah, yang biasanya kawan-kawan kepleset itu adalah soal yang seperti ini, yang non-regular case, yang kasusnya yang tidak biasa. Kasus yang biasa gimana? Kalau kasus yang biasa, itu fungsi ini, fungsi likelihood-nya, itu biasanya terturunkan di seluruh domainnya, di seluruh domain theta berarti di sini. Itu terturunkan biasanya. Oke. Okay. Nah, kalau gitu sih nggak ada masalah. Tinggal turunan pertama sama dengan 0, turunan kedua lebih kecil dari 0. Selesai gitu kan. Sorry. Turunan keduanya lebih besar dari 0. Kan titik maksimum kan ya. Enggak, benar lebih kecil dari 0. Sorry. Ya, itu biasa kalau kayak gitu di kalkulus sudah. Nah, cuma sekarang ini yang non-regular. Ya, nah kenapa dia ngomong non-regular? Coba kita bikin fungsi likelihood-nya dulu. Oke, fungsi PDF-nya kan ini ya, 2x per theta kuadrat, berarti kita punya fungsi likelihood-nya, ini theta terhadap vektor x itu adalah perkalian dari i sampai 1 sampai n, berarti tadi PDF-nya adalah 2xi per theta kuadrat ya. Oke, ini jangan lupa syaratnya 0 dari 0, oke, x-nya positif dengan mentok theta. Kenapa sih syaratnya lu harus bawa-bawa sih, Kak? Syaratnya penting, karena kalau kita nggak tahu syaratnya ya nanti jadi kasus reguler, kita nggak tahu, main turunin aja tiba-tiba. Nanti bingung, Kak, ini setelah diturunin kok nggak ada turunannya. Nah, biasanya kejungkalnya di situ. Oke, ini kalau kita maksimumkan, ini kalau kita hitung berarti nanti jadi 2 pangkat N per theta pangkat 2N, terus perkalian dari I sampai 1 sampai N XI ya. Oke. Nah, ini kalau kita turunkan terhadap kalau kita turunkan terhadap theta, keluar nggak ini kalau kita turunin terhadap theta? Kayaknya sih nggak keluar. Tahu ya? Kayaknya sih nggak keluar kayaknya. Nah,
Kalau misalkan turunan ini nggak keluar, kalau misalkan turunannya keluar ya syukurlah, berarti soalnya bohong gitu. Tuh, ternyata bisa tuh. Cuma kalau misalkan dia udah warning non regular case, biasanya kita harus mencari cara untuk memaksimumkan fungsi ini. Ya, kalau pakai cara reguler ya cobalah ya. Kita coba pakai cara reguler. Kita definisikan fungsi log likelihood-nya dulu ya. Log likelihood-nya itu berarti jadi log dari 2 pangkat n per theta 2n gini ya. Terus ditambah log jumlahan i sampai 1 sampai n xi. Kayaknya ada yang bingung nggak? Ini kenapa fungsi log likelihood-nya jadi kayak gini? Nggak ada ya? Kalau nggak ada yang nanya emang nggak ada berarti. Kita anggap gitu aja. Statmat banyak soalnya materinya. Ya, oke. Berarti nanti kita punya untuk memaksimumkan log likelihood, berarti kita turunkan ini terhadap parameternya theta ya. Turunan dari ini kan hilang, nggak ada nih nol kan ya turunannya ya terhadap theta. Terus turunan yang ini itu jadi turunan dalamnya dulu 2n dikali 2n terus kasih minus theta 2n plus 1 terus dikali 2n per 0 theta pangkat 2n. Ya, ini habis, tapi ini harus sama dengan 0. Ya, sebenarnya udah kelihatan kenapa dia tidak reguler. Karena fungsi turunan pertama dari log likelihood-nya aja udah nggak mengandung XI gitu. Apa gunanya dong datanya kalau di sini aja udah nggak ada XI-nya, makanya disebut kasus tidak reguler. Ini biasanya prosedur yang diajarin kan ya kalau ngomongin maksimum likelihood. Tapi ingat pada dasarnya metode maksimum likelihood itu bukan cari log likelihood-nya terus turunin, bukan. Tapi kita memaksimumkan ini. Nilai theta seperti apa yang akan memaksimumkan fungsi log likelihood. Oke. Okay. Nah, ya, sampai sini tahu nggak kenapa dia kasus tidak reguler? Tadi yang nanya sopo iki. Ya, oke, okay. Yang nggak ada yang nanya, ya udah. Ya, jadi nilai theta seperti apa yang akan memaksimumkan ini? Nah, kalau teman-teman perhatiin, ya, theta di sini posisinya penyebut. Oke. Okay. Di sini ada restriction-nya nggak? Tetanya pecahan atau enggak? Enggak ya? Oke. Okay. Kalau dia di posisi penyebut, kalau kita ingin memaksimumkan fungsi likelihood ini, berarti nilai theta itu harus yang terkecil mungkin. Sekecil mungkin nilai tetanya. Supaya fungsi ini maksimum. Ya, logikanya gitu. Logikanya gitu. Fungsi banyak kok. Makanya di awal kita belajar statistik. Statistik itu adalah apa? Fungsi dari pembaca. Jadi fungsi-fungsi yang teman-teman udah belajar dari SD sampai sebelum sampai TP itu dipakai semua ya. Itu di statistik. Oke. Okay? Nah, kita kenal tadi dapat ya. Jadi logikanya karena jawaban dari ini sorry. MLE-nya itu adalah saya bikin klaim dulu ya. MLE-nya itu adalah minimum dari minimum dari X1, X2 sampai Xn. Oke. Okay? Sorry. Maksimum ini maksimum. Yang kita lihat si X-nya ya, bukan si tetanya, sorry. Si tetanya kan udah parameter. Nilai X seperti apa yang akan memaksimumkan ini? Jawabannya ya berarti ini maksimum gitu di sini ya. Nah, oke. Okay.
Karena kan pada akhirnya penaksirnya itu pasti harus fungsi dari statistik kan ya. Sorry, penaksir itu kan statistik juga. Jadi harus fungsi dari pembacaknya. Jadi MLE-nya itu adalah maksimum dari ini. Oke? Bingung nggak? Ini baru yang A berarti. Kenapa MLE-nya harus maksimum dari X1 sampai XN? Buset, ini yang namanya titik banyak banget dah. 1, 2, 3, 4, 5. Komanya 2. Ada koma 3, 1. Berarti yang dilihat X ya? Iya benar, yang dilihat X. Sorry ya. Jadi gue kebalik malah lihatnya tetanya. Yang kita lihat X-nya. Karena eh, semua penaksir itu adalah statistik. Kalau non-regular case, itu berarti jawabannya pasti yang max, Bang. Belum tentu. Tergantung bentuk fungsi ininya ya. Belum tentu maksimum juga. Cuma kebetulan di yang ini maksimum. Bisa jadi minimum. Contoh itu di kalau misalkan kita mau menaksir, kalau kita punya misalnya uniform distribusi seragam ya, teta koma 1 misalkan. Tetanya kita nggak tahu. Fungsi peluang dari ini apa? Fungsi peluangnya adalah 1/1 min teta ya. Berarti likelihood-nya adalah perkalian dari ini. Nah, yang meminimumkan apa di sini? Karena dia posisinya di penyebut, ini malah nggak ada X-nya tuh malah. Lebih susah yang ini. Jadi belum tentu ya, belum tentu yang max jawabannya. Harus lihat fungsinya. Oke? Nah, yang dilihat X-nya, tapi kalau nggak ada X-nya ya suram. Kalau nggak ada X-nya, baru kita lihat tetanya. Kan ini sebenarnya fungsi fungsi terhadap X dengan teta ya. Tapi yang dilihat X-nya dulu, kalau nggak ada X-nya, teta. Biasanya gitu. Dalam kasus ini nanti ngambil min. Karena nggak ada X di sini, yang ada teta. Terus dia di penyebut, posisinya ini minus lagi. Udah ambil yang min. Supaya ini maksimum. Gitu. Oke, nah yang B itu pertanyaannya konstanta K sehingga ekspektasi dari K teta topi adalah teta ya. Ini ngomongin bias atau enggaknya ya. Oke. Sebuah penaksir itu dikatakan tidak bias apabila ekspektasi dari teta sama dengan teta itu sendiri. Oke. Berarti kalau kita mau tahu ekspektasi K-nya berapa, kita harus tahu dulu ekspektasi tetanya berapa. Ya, berarti ekspektasi dari maksimum apa ini? X1, X2 sampai XN ya. XI gini ya. I sampai XN. Nah, berarti teman-teman kalau kita udah ngomongin maksimum minimum, ini akan berkaitan dengan statistik terurut. Di TP udah belajar belum tahun lalu? Di teori peluang dapat. Statistik terurut ke K itu dia punya ada rumusnya, fungsi peluangnya bagaimana, fungsi distribusinya bagaimana, fungsi gabungan dari dua atau lebih dari statistik terurut juga gimana, itu ada. Belajarnya dulu di TP. Tapi jujur saya lupa. Jadi saya nggak pakai statistik terurut. Tapi bisa kok kalau mau pakai statistik terurut asal apal rumusnya. Nah, kalau misalkan kita berbicara dengan statistik maksimum dan minimum, ya katakanlah ini Y, YN lah ya. Biar notasi aja biar cakep. Katakan ini YN. Peluang bahwa YN itu lebih kecil dari Y, ini kan berarti peluang maksimum dari XI ini lebih kecil dari Y ya. Oke. Nah, kalau misalkan dia maksimum, kalau misalkan dia maksimum berarti seluruh
coba acaknya juga harus lebih kecil dari Y apa ini? XN kurang dari Y. Karena dia maksimum. Ya. Ya kalau misalkan contoh kalau misalkan kita punya 1, 2, 5 gitu maksimumnya kan 5 ya. Berarti kalau peluang dia lebih maksimumnya lebih kecil dari 6 ya udah yang ini harus lebih kecil dari 6 lebih kecil dari 6 lebih kecil dari 6. Benar kan ya? Gitu. Oke. Nah, dari sini karena XI itu sampel acak, berarti kan dia saling bebas tuh. Saling bebas, ini bisa dipisah nih semua. Ini si distribusi gabungannya. Ya, bisa dipisah. Ini jadi peluang X1 kurang dari Y dikali peluang X2 kurang dari Y dan seterusnya. Sampai peluang XN kurang dari Y. Oke. Nah, karena dia terdistribusi identik, berarti ini adalah peluang XI kurang dari Y pangkat N. Ya, oke. Artinya kalau misalkan ini kan ekspresi dari fungsi distribusi kumulatif ya. Berarti tak tulis F besar Y dari Y, ini adalah F besar X dari X pangkat, sorry, jangan tulis kayak gini. Fungsi distribusi kumulatif dari X pangkat N. Oke. Nah, akibatnya nanti fungsi peluangnya ya tinggal turunin aja ini. Jadi N dikali Fx pangkat N-1 dikali turunan dalamnya. Kalau fungsi distribusi turunannya jadi fungsi densitasnya. Oke. Kalau misalkan teman-teman malas nuruninnya, saranku apa yang ini? Kalau maksimum, kalau minimum ada penurunannya lagi. Ya, di pembahasan ujian 1 juga ada, atau dibahas menjelang UTS Statmat di SAO itu juga ada. Ya, kalau statistiknya minimum, apa itu? Statistiknya minimum, itu nanti kita punya saranku yang perlu diapal itu adalah sama penurunannya kayak tadi logikanya. Cuma kita pakai fungsi kesintasan nanti. Ya, review dikit fungsi kesintasan itu adalah 1 dikurangi fungsi distribusi. Ya, itu di TP juga udah ada, udah belajar harusnya. Nah, kalau kita berbicara statistik minimum, nanti fungsi kesintasan dari statistik minimum itu adalah fungsi kesintasan dari si sampel acaknya dipangkatkan N. Ya, jadi kalau teman-teman pusing nuruninnya, saranku apalin yang ini dan yang ini. Ini untuk yang maksimum, ini untuk yang minimum. Oke, balik lagi ke soal. Balik lagi ke soal, kita punya tadi fungsi peluang sampel acaknya kan 2x per theta kuadrat ya. Berarti kita punya fungsi distribusinya itu adalah x kuadrat per theta kuadrat. Berarti nanti fungsi distribusi dari statistik maksimumnya, berarti FY gitu ya, atau teman-teman kalau pakai notasi TP juga boleh, X subscript kurung N gini ya, itu adalah tadi fungsi distribusi dari statistik terurut maksimum adalah yang ini tadi. Yang ini. Nggak kelihatan ya warnanya burik. Sama aja. Yang ini ya. Yang ada panah maksnya di sini. Oke. Makanya ini nanti jadi wait, sorry. Dua lagi. Berarti X kuadrat per itu nggak langsung sederhanain ya, X per theta pangkat 2N. Oke. Berarti ekspektasi itu juga cara ngitungnya ada 2 ya. Sebenarnya 1. Kita bisa pakai definisi
Oke, kita review TP lagi. Ekspektasi hitung-hitungnya adalah gimana? Ekspektasi dari fungsi pembacak adalah integral dari fungsi si G-nya dikali densitasnya ya. Ini di ini di supportnya omega X. Sorry, ini di supportnya G, supportnya GX. Ya, kalau diskrit ya tinggal ganti sigma seperti biasa. Di TP juga gitu. Ya, atau teman-teman bisa pakai, nggak tahu ini di TP dulu dibuktiin atau enggak. Hmm, atau dibuktiin atau enggak bahwa ekspektasi dari X itu bisa kita hitung dengan integral pada daerah support si X, tapi kita pakai fungsi kesintasannya. Dah, dengan syarat, dengan syarat, dengan syarat support X-nya itu harus subhimpunan dari real positif. Ya, jadi supportnya harus bilangan positif. Baru si persamaan yang pakai fungsi kesintasan itu bisa dipakai. Ya, ini cuma ngasih tahu aja sebenarnya. Belum tentu cara yang definisi itu lebih lambat daripada yang cara kesintasan. Belum tentu. Tapi ya salah satu senjata aja lah gitu. Oke? Karena kalau kita udah ngomongin statmat ya, banyak fungsi-fungsi itu kalau yang diintegralin susah banget. Makanya kita perlu agak banyak senjatanya gitu biar cari mana yang paling gampang gitu. Kalau misalkan ekspresi fungsi kesintasannya lebih gampang ya pakailah yang ini. Contoh, ketika fungsi kesintasan lebih gampang itu adalah distribusi eksponensial. Distribusi eksponensial kan fx-nya itu 1 min e pangkat min x ya. Ini ada tetanya di sini, ada ya parameternya gitu. Ya kesintasannya berarti kan cuma gini nih. Nah, ini kan lebih gampang diintegralin ya. Kalau pakai ekspektasi dari ini kan berarti kita ngitung kalau pakai definisi berarti integral dari 0 sampai ta hingga x dikali 1 min e pangkat deh. Ini kan berarti harus parsial kan? Pakai parsial sekali terus dapat nilainya. Belum ini integral tawajar lagi. Ini kan berarti harus pakai limit lah segala macam gitu. Nah, kalau pakai SX ini lebih cepat. Kita tinggal integral 0 beta hingga e pangkat min x dx. Integral tawajar satu selesai. Ya, oke. Okay. Kak mau nanya lagi yang nomor 2 tuh. Oke, itu sebentar ya. Ngantri ya pertanyaannya. Ya sorry ya. Startpad banyak soalnya. Panjang banget soalnya. Ya ini salah satu contoh aja kenapa beberapa ada yang pakai XX untuk ngitung ekspektasi, ada yang pakai definisi. Kayak nggak tahu nih di TP belajar nggak, kalau nggak belajar ya berarti sesuai aja sih. Oke, balik lagi ke sini. Nah, bentuk fungsi ini sih kelihatannya lebih gampang pakai yang definisi karena ini cuma satu suku gitu. Udah kita pakai definisi aja lah ya. Si kakak udah capek-capek ngomongin gitu, pakainya definisi lagi. Berarti ekspektasi dari X itu adalah integral supportnya. Supportnya kan dari apa 0 sampai theta ya, X-nya ya. Diperhatiin makanya si batasnya tuh harus ditulis lagi kalau misalkan males baca soal scroll ke atas gitu. PCD ini berarti X dikali fungsi peluangnya ya. Fungsi peluangnya oke, dari sini kita turunin dulu fungsi peluangnya. Fungsi peluangnya adalah fxnx ini adalah apa? Turunannya X pangkat 2N min 1 per theta pangkat 2N dikali 2N ya. Kalau turunannya salah tolong bilang ya. Saya kalkulus satunya 10 tahun yang lalu soalnya. Ini berarti jadi 2N dikali X pangkat tadi 2N min 1 per theta 2N ya. dx. Oke, integral ini harusnya gampang. Ini jadi 2N per 2N min 1. Sorry, plus 1. Ya udah ini hasilnya. Teman-teman bisa confirm. Ya semoga teman-teman sambil merhatiin sambil nyoret-nyoret ya. Kalau cuma merhatiin doang sih gue yakin tidur di bawah tidur lupa.
Oke. Nah, berarti koefisien K yang jadi pertanyaan tadi ya, koefisien K yang menyebabkan ini menjadi tak bias. Ini ada tetanya ya, ini ada tetanya, sorry. Nah, ini ada tetanya. Pangkatnya ketinggalan. Yang menyebabkan ini tak bias ya berarti ekspektasi dari K kalau kita kalikan dengan ekspektasi dari tetanya kan berarti jadi ini ya. Wait. Ini tak hapus dulu. K dikali ekspektasi teta topi. Ini alias K dikali 2N per 2N plus 1 teta. Kita ingin ini sama dengan teta. Ya sudah, berarti ini harus sama dengan 1. Alias K-nya adalah 2N plus 1 per 2N. Oke? Itu yang B. Oh my God, itu yang B. Yang C adalah MLE dari median distribus. Oke. Ya, median itu juga salah satu statistik. Apa itu median? Median itu adalah nilai tengah ya. Kalau belajar di SD, belajar di SMP, kuantil kedua. Belajar dari TP itu berarti nilai peluang. Jadi ini X median yang menyebabkan nilai peluang ini menjadi setengah ya. Berarti apa nih MLE dari mediannya? Wait, the MLE for the median. Berarti ekspresi mediannya dulu apa? Ekspresi mediannya dulu. Tadi X itu adalah, tadi Fx itu tadi kan 2X per teta kuadrat. Kalau ekspresi median itu adalah seperti ini, ya sebenarnya nanti oke ya. Sementara gini lah ya definisi median kita, karena nanti definisi median di yang lebih tinggi lagi beda lagi. Berarti ini kan fungsi distribusinya adalah X kuadrat per teta kuadrat ya. Oke, berarti nilai XM yang menyebabkan nilai peluangnya setengah itu adalah solusi dari persamaan, berarti solusi dari persamaan XM kuadrat per teta kuadrat sama dengan setengah ya. Berarti kita punya teta kuadratnya adalah XM kuadrat per. Oke, sementara gini aja dulu. Yang ditanyakan MLE dari median distribusinya ya. MLE dari median distribusi. Berarti kita ingin, oh wait, sorry. Sebelumnya ini nggak usah. Berarti kita ingin menaksir XM ini ya. Nah, aduh, sorry. Ya, sebenarnya pada akhirnya ya naksir teta lagi gitu dari sini, cuma pakai median. Ya, berarti di sini kita konstruksi dulu fungsi. Ya, sebenarnya nggak perlu kita konstruksi lagi ya. Kalau kita tahu bahwa ini berarti kan XM kuadrat tadi teta kuadrat adalah XM kuadrat per 2. Kita bisa pakai ya. Salah satu sifat dari penaksir maksimum likelihood itu adalah dia invarian. Artinya, jika teta topi ada, teta topi maksim ML, hasil dari penaksir ML itu ini adalah penaksir dari teta, maka jika G fungsi kontinu, maka G teta topi ML ini juga akan menaksir G teta. Oke? Ya. Nah, karena di sini yang mau kita taksir adalah teta kuadrat di sini. MLE mediannya ya. Yang mau kita taksir adalah teta kuadrat, berarti tadi kan kita dapat bahwa penaksir ML-nya adalah maksimum dari X1 sampai Xn ya. Berarti penaksir ML dari teta kuadrat adalah berdasarkan sifat invarian dari MLE adalah maksimum. Ini maksimumnya di kuadratin. Oke, berarti penaksirnya adalah tadi masukin ke sini. Penaksirnya adalah
Ini udah selesai. Oke, itu yang C. Oh, ada yang mau nanya nggak yang ini? Tadi pertanyaan lagi itu, oh ini sebentar, tak lihat tuh. Oke, oh ini yang contoh metode delta ya, boleh deh. Tapi gue belum pernah ngerjain soalnya, atau bisa atau enggak. Ini contoh yang metode delta. Uh, Oke, pengamatan dilakukan terhadap banyaknya pasien datang ke RS, banyaknya pasien pembacak mengikuti distribusi Poisson dengan rataan satu. Distribusi lagi, oke yang A nggak perlu lah ya, kita lewat aja. Nanti keluar itu di situ dapat normal 0,1. Terus dengan metode delta tentukan distribusi limit dari, oke. Tadi metode delta itu metode delta itu tadi bunyinya apa teoremanya? Teorema ini adalah jika jika X dikurangi theta per apa tadi di bawahnya tuh? Ya per apa? Bebas sebenarnya tadi per apa ya? Oh, per akar N ya. Oke, per ukuran sampelnya ya. Akar dari ukuran sampel ini konvergen dalam distribusi menuju normal 0, sigma kuadrat. Maka fungsi dari perubahan acaknya dikurangi fungsi dari tetanya per akar N ini akan konvergen dalam distribusi menuju 0, theta kuadrat. Turunan pertama di theta ini kuadrat sebagai variansi. Oke. Nah, di sini kenapa kita bisa pakai metode delta? Karena rataannya satu. Ya, jadi hasil dari A ini tinggal pakai teorema limit pusat, dapatlah nanti ini akan konvergen ke distribusi normal 0,1. Oke. Yang B, kenapa kita bisa pakai delta method? Karena di sini berarti G-nya, di sini fungsi G-nya itu adalah akar ya, Gx-nya akar X di sini. Oke, jadi di sini tinggal kita masukin aja sebenarnya akar X bar berarti ya, di sini X bar bukan? Oh, YN bar, oke. Akar YN bar dikurangi akar di sini tetanya mu ya. Oke. Mu di distribusi Poisson satu kan ya? Kan ini dengan rataan satu tuh udah langsung. Dan makanya ini satu. Kalau rataan Poissonnya dua, nah nanti metode delta itu akan menjadi aproksimasi jadi bukan ya sebenarnya udah aproksimasi lagi sih jadi aproksimasinya double gitu loh. Makanya jujur jarang dipakai metode delta. Kenapa ini bisa bekerja? Karena kebetulan rataannya satu. Ya, ini per akar N ya nanti dia konvergen ke normal 0, sigma kuadratnya berarti satu ya di distribusi Poisson. Variansinya satu, terus akar G tetanya berarti kan jadi turunan dari ini kan 1/2 akar X ya. Berarti 1/2 akar satu ini dikali setengah gitu. Oke. Jadi jawabannya dia konvergen ke distribusi normal dengan rataan 0 dan variansi setengah. Oke, next question. Apalagi ini Kak mau nanya kalau yang A pakai teknik fungsi distribusi gimana? Oh, ini yang nomor 4 juga sama. Kalau pakai fungsi distribusi, oh dia harus pakai fungsi distribusi ya. Tak kira pakai teorema limit pusat boleh. Sorry ya. Kalau pakai teknik fungsi distribusi, berarti kita harus cari dulu nih statistik YN ini distribusinya apa? Ya, kalau Y sendiri itu kan tadi berdistribusi Poisson dengan parameter satu ya. Berarti fungsi distribusinya apa? Poisson tuh. Ya, biasanya ini dikasih ya. Cuma kalau buat anak aktuaria harus apal. Ini adalah E pangkat min lambda dikali lambda pangkat N per N faktorial. Dalam kasus ini karena parameternya satu ya sudah. Berarti ini jadi E pangkat 1 per... sorry. Ini fungsi peluang ya bukan fungsi distribusi.
pangkat 1, 1 pangkat N, berarti jadi 1 per N faktorial. Oke? Wait, ini bisa ya pakai fungsi distribusi? Kayaknya nggak bisa deh. Soalnya kalau fungsi distribusi kan kita harus tahu ininya ya. Ya ini berarti tinggal jumlahan dari I sampai 1. Dari 0 ya. N-nya dari 0 sampai tak hingga E pangkat min 1 per N faktorial. Oke. Sorry. Ini bukan sampai tak hingga, tapi sampai ini sampai Y. Ya. Nah, berarti kalau kita mau pakai pendekatan fungsi distribusi, ini kan baru si Y-nya ya. Berarti Y-barnya itu apa tadi? Y-barnya adalah Y1 tambah Y2 sampai YN per 2. Teman-teman perlu ingat bahwa jumlahan dari distribusi Poisson yang saling bebas itu akan menjadi distribusi Poisson lagi. Di TP udah belajar ya. Jadi ini semua itu berdistribusi Poisson dengan parameter N. Alias, sorry. Alias berarti fungsi peluang dari Y bar itu adalah fungsi peluang dari Y bar berarti E pangkat min N terus N pangkatkan Y per Y faktorial. Oke. Ya, nanti kalau misalkan dia pakai fungsi distribusi ya nanti ini tinggal di limit gitu. Tinggal di limit tapi bisa keluar normal aku. Oh. Oh, ini ada dikurangi mu. Ini ada modifikasinya ya. Ini ada per N, terus di ini dikurang mu. Nah, ini per akar N dibagi sigma lagi. Ini nanti pakai transformasi Pubacak yang teman-teman udah dapat di TP. Ya, cara ngubah Pubacak gimana? Jadi kalau kita punya Y bar, fungsi distribusinya FYY, berarti Y bar dikurang mu. Sebenarnya sama sih. Kalau translasi mah nggak akan pengaruh. Fungsi distribusinya nanti jadi FY, Y plus mu gitu. Sorry. Ya, jadi dicari dulu fungsi ininya, terus kasih limit gitu. Limit at menuju tangga nanti tertunjuklah ini itu jadi E pangkat min N kuadrat per 2. Nanti pakai yang limit ini loh, yang mana ya? Itu jujur jarang pakai. Yang bentuknya tuh 1 ditambah ini ada fungsi lagi gitu, fungsi Vx, terus ini ada pangkat B yang adalah di Hawk gitu kalau nggak salah. Ya mungkin tolong review itu lagi. Jujur aku agak lupa sih yang daerah itu. Ya, oke. Okay. Buat yang A, oh ya ini pertanyaan yang tadi ya nggak boleh ya sorry. Gue ngelihat bentuk gitu langsung otak gue langsung TLP karena enak banget pakai TLP tuh. Ya itu yang tadi yang pakai fungsi distribusi gitu ya. Kira-kira gitu, sorry belum bisa ngasih jawaban panjangnya, fullnya. Ada lagi nggak? Oke, mana? Kak mau nanya yang nomor 2 tahun lalu pembahasan di SAO. Ujian 1 ya berarti ya? Sebentar ya, tak buka lagi. Yang mana nih? Nomor 2 tahun lalu tuh soalnya yang mana? Boleh diperjelas nggak? Yang ini bukan? Betul, oke. Yang ditanya adalah kenapa limit N menuju tahingganya 0? Gimana ya? Yang, oh my God. Jadi ini jujur angkatanku dulu ngomong ini salah soal, tapi bisa dikerjain, tapi nggak yakin jawabannya kayak gini. Nggak jelas banget. Di yang mana ya? Sebentar. Limitnya. Oh, yang C ya? Yang C bukan? Oh ya, yang paling bawah. Oke, yang ini ya. Kenapa yang ini? Hmm, Kenapa dia menuju nol? Tadi kan di sini epsilon tuh kan yang bilang kecil banget ya.
Jadi ekspresi ini tuh sebenarnya satu gitu, 1 × n, makanya ini jadi 1 gitu. Ya, jadi sebenarnya dalam dalam ngomongin maka untuk epsilon menuju 0 di sini sebenarnya limitnya 2 gitu, n menuju tak hingga epsilon menuju 0 gitu. Epsilonnya kan di sini kan 1 dikurangi hmm, gitu ya, benar nggak? Atau salah? Benar nggak ya? Bisa aja ini yang tak bikin salah sih, bisa aja ya. Wait. 1 dikurangi pangkat minus F. Kalau langkah ininya setuju nggak langkah ininya? Harusnya sih aman sih langkah ini ya. Kalau ini epsilonnya menuju 0 berarti ini menuju 1 ya. 1 × 1 0. Ya, ini limitnya 1 jadinya ya. Hmm. Oke, ya bisa jadi ini salah. Ini bisa jadi salah. Kalau ini salah berarti nggak terbukti gitu aja sih. Karena sebenarnya ya soal ini itu sebenarnya ini minimum harusnya. Kalau minimum setauku di Hawk ada dan jawabannya cukup straightforward. Nah, tahun lalu itu diubah doang nih kata min jadi max. Nah, itu yang bikin ribet. Karena jadi max, ekspresi ininya jadi susah banget tuh, jadi panjang banget. Dan sebenarnya parameter theta ini untuk yang min, makanya kemungkinan besar sih ini tidak nggak kebukti gitu. Ini konvergen dalam peluang menuju theta. Ya, thank you ya udah ngingetin ya. Kayaknya ini salah deh. Ini harusnya limitnya, ini limitnya menuju 0, makanya limitnya 1. Ya, ada pertanyaan lagi nggak? Atau tadi ada yang kelewat? Sorry kalau kelewat ya. Via chat soalnya takutnya ini matanya udah belerang. Nggak tahu bahasa Indonesianya apa belerang. Aha, oke. Ada pertanyaan lagi nggak? Udah. Masih semangatnya tuh udah ngantuk. Apa-apa kalau udah ngantuk. Wajar udah jam 10. Ada lagi nggak pertanyaannya? Hmm. Kalau metode momen aman ya? Penafsiran dengan metode momen perlu dibahas nggak? Ada. Bahas aja Kak. Oke. Jadi pada intinya metode momen itu kita momen tuh apa deh di TP? What is moment? Momen dari Poba Acak adalah ekspektasi dari X pangkat R ya, momen ke R. Oke. Ekspektasi dari X pangkat R itu adalah momen ke R dari Poba Acak. Ini disebutnya momen mentah atau raw moment. Nah, idenya dalam metode momen itu, jadi misalkan kita punya model atau punya distribusi yang ingin kita taksir parameternya ya. Misalkan kalau di distribusi normal parameternya ada berapa? 2 ya. Ada mu dan sigma kuadrat. Oke. Nah, eh, jangan normal deh. Terlalu mainstream. Kita punya distribusi gamma dengan parameter alfa dan beta ya. Momen pertamanya itu adalah alfa beta, momen keduanya itu adalah alfa beta ditambah alfa beta kuadrat. Oke, ya ini nggak perlu hafal, nggak perlu hafal. Harusnya sih nggak perlu hafal. Statmat sih nggak perlu hafal, cuma ilustrasi aja. Ya, pada dasarnya metode momen itu kita mencocokkan momen sampel dengan momen teoritis. Pada dasarnya itu. Jadi contoh
Kalau kita punya distribusi gamma, di sini kita anggap kita punya data X1 sampai Xn ya, realisasi dari sampel acak. Kita anggap dia berdistribusi gamma dengan parameter alfa, beta. Berarti taksiran dari parameter alfa dan beta ini dianggap memenuhi alfa topi, beta topi sama dengan rataannya, rataan sampel. Berarti ini I sampai 1 sampai N, XI. Lalu momen keduanya, alfa topi, beta topi kuadrat, ini memenuhi momen kedua sampel. Ya, nah, lalu sistem persamaan ini diselesaikan, dapatlah alfa topinya berapa, beta topinya berapa. Oke, jadi kata mencocokkannya itu datang dari sini nih, tanda sama dengan ini. Jadi dari momen sampel itu kita tahu momen sampelnya berarti rata-rata tuh momen sampel pertama kan rata-rata dari data. Itu kita anggap dia itu alfa topi dikali beta topi gitu. Dan itu si rataan distribusi gamma. Terus momen sampel keduanya kita cocokin juga dengan momen sampel teoritisnya kalau gamma itu alfa alfa beta kuadrat. Nah, dapat nih, ini kan angka nih. Si ruas kirinya kan kalau dari sampel udah angka, misalkan 100. Ini juga udah angka, misalkan ini 200. Udah dapat, nanti tinggal selesaikan aja sistem persamaan ini. Dapatlah betanya 2, alfanya 50. Gitu. Misal. Oke, kalau misalkan parameternya cuma satu, contoh distribusi Poisson, parameternya satu ya sudah, kita tinggal pakai momen pertamanya aja. Ini yang akan menjadi penaksir metode momen dari parameter distribusi Poisson. Jadi lambda topinya itu adalah momen sampel pertama. Oke, gitu aja kok. Metode momen tuh yang paling simpel. Jadi nggak tahu ya kalau di TP atau di Statmat ngajarinnya gimana. Cuma biasanya kalau gue ngajarin itu dari momen dulu, terus dari least square, baru maksimum likelihood. Karena maksimum likelihood itu yang paling susah sebenarnya. Yang bukan yang paling susah, salah satu yang paling susah di TP dan Statmat. Yang paling gampang tuh metode momen karena kita cuma mencocokkan aja. Ya contoh lagi ya kalau misalkan normal mah straightforward banget ya. Kalau normal berarti miotopinya itu adalah eh, rataan sampel XN terus sigma topik kuadratnya ya berarti wait sorry mending kita buat dari teoritisnya dulu ya. Momen pertama dari distribusi normal itu adalah mu. Momen kedua dari distribusi normal adalah mu kuadrat ditambah sigma kuadrat ya. Ini dari mana? Semoga nggak ada yang nanya itu ya. Itu dari mana? Karena itu dari Andat. Enggak. Kan variansinya kan sigma kuadrat. Berarti ekspektasi X kuadratnya kan variansi ditambah ekspektasi dari X kuadrat. Makanya dapatlah ini. Oke. Berarti pencot metode momen itu adalah solusi dari persamaan mu topi sama dengan momen sampel pertamanya, momen pertama sampel XI, lalu momen kedua dari ininya, nah momen keduanya itu adalah momen sampel keduanya gitu. Oke? Gitu aja konsepnya kok. Dicocokin jadinya. Dicocokin, selesaikan sistem persamaan, selesai. Nah, kalau parameternya 3 gimana, Kak? Berarti nanti sistem persamaannya 3 variabel, 3 parameter kan? Berarti nanti sampai momen ketiga. Kalau momen yang 4, contoh kalau kita punya distribusi enggak, jangan terlalu susah. Ya gitu ya. Jadi banyaknya parameter itu banyaknya sampai kita pakai momen momen teoritisnya sampai ke berapa itu tergantung parameternya. Itu kalau metode momen. Oke? Itu apalagi yang dibahas? Tadi kita sempat bahas ketakbiasan parameter. Nah, jadi ketakbiasan penaksir. Penaksir itu punya banyak sifat. Dibahas nggak untuk ujian nanti? Atau masuknya ujian 2, ujian 3?
Sifat penaksir itu ada tak bias, ada konsisten, ada invarian, ada efektif, ada cukup. Banyak sifatnya. Itu dibahas nggak? Oke, belum ada jawaban ya. Ya, start mat, start. Ada lagi yang mau ditanya? Ada lagi yang mau ditanya? Atau mau bahas materi apa gitu? Hmm. Saya jujur kalau gua ngejelasin materinya semua nanti jadi kelas lagi. Bosen gak sih? Kalau kayak kelas lagi jadi ya udahlah sama soal aja gitu ya. Boleh kalau materi cuma nggak banyak gitu. Makanya kalau gue yang mentor mah nggak banyak jelasin materi. Atau nggak mungkin yang momen secara teoritis lah ya. Ini kan tadi contoh dari ilustrasi dari gua kan angka ya ini. Kalau misalkan yang distribusi gamma tadi, yang distribusi gamma kan alfa topi, beta topi adalah momen pertama. Terus alfa topi, beta topi kuadrat itu adalah momen kedua. Berarti eh, ya secara teoritis sebenarnya sama ngerjainnya. Secara teoritis berarti kan eh, persamaan kedua dibagi yang pertama nanti dapat beta topi itu adalah eh, yang ini ya apa momen kedua dibagi momen pertama. Terus berarti alfa topinya ya tinggal substitusi aja. Substitusi ke atas nanti alfa topinya itu adalah eh si wait, sebentar ya. Ini berarti I sampai 1 sampai N dibagi aja ya ini substitusiin lagi ke atas gitu. X I kuadrat per sigma I sampai 1 sampai N X I ini semua dikuadratin. Itu contoh kalau yang gamma. Oke, itu secara teoritis. Tapi kalau secara prakteknya mah pasti sampel ini kan momen ini kan angka bentuknya ini juga angka. Jadi lebih gampang. Distribusi eksponensial dong. Oke, sebentar ya. Hmm. Misalkan X bar adalah sampatan sampel acak dari distribusi eksponensial. Nah, ini oke, yang A tunjukkan bahwa X bar penaksir tak bias dari theta. Cepat ya kalau nunjukin penaksir tak bias. Tinggal kita ngitung aja ekspektasi X barnya itu adalah ekspektasi dari 1/n jumlahan kan kalau X bar di sini kan rataan sampel acak, statistik rataan sampel itu kan ini ya XI ini ya. Nah, ini berarti 1/n-nya bisa keluar, 1/n-nya keluar, terus jumlahan dari ini kan berarti sigmanya juga keluar ya. Ini sifat ekspektasi dari adat dicekokin terus sampai bosen. Nah, sifat dari ini kan ini kan theta ya. Jadi 1/n dikali n dikali theta akhirnya jadi theta. Maka terbukti X bar itu merupakan penaksir tak bias dari theta. Oke. Lalu tentukan distribusi X bar menggunakan teknik fungsi pembangkit momen. Oke. Nentuin distribusi pakai teknik fungsi pembangkit momen tuh balik lagi ke TP ya. Kan kita punya sorry. X bar itu tadi adalah X1 tambah X2 tambah bla 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 tambah Xn per N ya. Dengan kalau misalkan X itu adalah fungsi pembangkit momennya apa? Gue lupa jujur fungsi pembangkit momennya. Bisa sih diturunin. Fungsi pembangkit momen itu kan ekspektasi dari E pangkat TX ya. Ini kan berarti integral dari 0 sampai ta hingga E pangkat TX dikali fungsi peluangnya itu E pangkat. Nah, ini ya, theta X dx.
Ini nanti jadi bla 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 gitu kan ya. Nah, nanti modifikasi transformasi perubahan acak yang memanfaatkan fungsi pembangkit momen, wait ini status, bukan TP. Kayaknya ini TP deh. Itu nanti kalau misalkan kita modifikasi sini kan berarti jadi ekspektasi E pangkat T X1 tambah X2 tambah bla 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 tambah XN per N ya. Nah, ini itu bisa kita modifikasi, kita tulis ulang jadi ekspektasi E pangkat T per N dikali X1 dikali E. Sorry, kok dikali? Ya benar dikali. Dikali E pangkat T per NX2, dikali E pangkat T per NX3, dan seterusnya sampai E pangkat T per NXN. Ya. Nah, karena dia saling bebas, ini bisa dilepas semua. Oke? Ya udah, nanti hasil integral ini ya jadi fungsi pembangkit momen eksponensial lagi. Ini juga jadi eksponensial lagi, ini jadi eksponensial lagi, ini jadi eksponensial lagi. Oke? Jujur ininya tinggal nyelesain integralnya sih, tapi ya lama sih kalau nyelesain integral lagi. Ya, lalu tunjukkan bahwa Y sama dengan oke, dari B ke C itu nanti dari sini kita dapat distribusi X barnya itu adalah berdistribusi gamma. Ya, distribusi gamma dengan parameternya itu ini banyaknya N ya, berarti eh, N, theta. Oke. Lalu bahwa Y, kalau Y itu adalah 2NX bar per theta. Oh, ini nanti pakai transformasi lagi. Berarti kan peluang Y kurang dari Y itu adalah peluang 2NX bar per theta kurang dari Y ya. Nah, ini itu nanti jadi peluang karena 2N per theta itu kan pasti positif. Jadi dia tidak akan merubah arah ketaksamaan. Ini jadi X bar per theta Y per 2N. Oke, ini tinggal masukin ke fungsi distribusi yang udah didapat dari B. Nanti tertunjuk fungsi distribusinya itu nanti fungsi distribusinya chi-square. Oke, kalau selang kepercayaan untuk theta ya berarti nanti pakai statistik chi-square ya. Itu bukan StatMat deh kayaknya itu TP. Itu ya udah ya. Berarti kan lower bound-nya tak tulis LB, lower bound 0,95 kurang dari X kurang dari upper bound 0,95. Dari hasil C ini itu akan statistiknya chi-square dengan derajat kebebasan 10 di 0,95. Sorry, 0,05 yang ini. 0,05, sebentar. 95% ya? Kalau 95% berarti ini nanti jadi 0,025. Yang ini nanti statistik X bar, chi-square 10, 0,975 ini. Supaya luasan ini peluangnya itu menjadi 0,95 ya. Dulu di Andat udah belajar kan selang kepercayaan kayak gitu. Oke. Nah, makanya luas ini 0,95. Nanti nilai lower bound-nya itu adalah chi-square 10 0,025. Ini kan masih ada X bar nih di sini fungsi X bar 2N yang berdistribusi chi-square kan Y ya. Berarti nanti di sini ini Y. Oke. Terus karena Y itu tadi dari hasil C itu sudah kita bukan kita buktikan ya. Teman-teman nanti bisa buktikan itu 2N X bar per theta berarti selang kepercayaan untuk X bar itu ya. Oh, untuk theta. Oke. Berarti selang kepercayaan untuk theta berarti ini nanti dibalik ya. Berarti kan kita punya tadi chi-square 10,0,025 ini 2nx bar per theta chi-square 10 0,975. Nah, berarti kalau ini dibalik jadi theta per 2nx bar, tanda ketaksamaannya juga dibalik. Oke, ini jadi seper chi-square 10,0,025, ini jadi seper chi-square 10,0,975. Oke, terus ya semua ruas dikali 2nx bar. Itu pasti positif, karena n lebih besar dari 0, x bar juga lebih besar dari 0.
Ya, karena X itu tadi sendiri berdistribusi eksponensial. Makanya kalau kita kalikan ketiga ruas dengan 2nx bar itu tidak akan mengubah arah ketaksamaan. Jadi kita dapatkan selang kepercayaan untuk theta sebesar 95% itu adalah 2nx bar per chi square 10,0,025 ini batas atas, terus batas bawahnya 2nx bar per chi square 10,0,975. Nilai ini, nilai chi square ini mau nggak mau dari komputer. Mau nggak mau dari komputer kalau yang ini. Ya, atau enggak ya tulis aja secara teoritis yaitu nanti nilai chi square baku 10,0,025. Oke? Kak ada yang nitip nanya soal. Oh, meninggal. Oke. Mirip nggak sih ini? Coba ya. Hmm, sorry. Ini ada yang nitip nanya soal. Mungkin ini terakhir ya. Udah mau setengah 11. Mohon maaf nggak bisa lama-lama. Nggak bisa kayak Paman Wisam. Mau ngerjain asli. Besok kuis saya meninggal kalau belum belajar. Ya, dalam bulan Februari katanya bla 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 bla. Terus dia punya fungsi peluangnya ini. Perhatikan batasnya, jangan lupa. Perhatikan batasnya, terus gambar dari fx. Oke. Ini kan bentuknya kuadrat ya. Jadi ini fx terhadap x. Ini kan sebenarnya fungsi kuadrat. Berarti kita harapkan nanti dia bentuknya naik. Oke. Terus ini karena dia fungsi peluang, ini kan sebenarnya 3 per theta pangkat 3 x kuadrat ya. Jadi gambarnya itu dari 0 sampai theta itu kira-kira gini naiknya tuh. Naiknya nggak tajam. Oke. Dan 0 di x lainnya berarti nanti gambarnya nah gini 0 di x lainnya. Terus ini berarti ini di titik theta, koma, masukin aja tetanya ke sini berarti 3 per theta. Nah, oke. Nah, yang nomor 6 nih Rancu. Fungsi kepadatan peluang dari YN jika YN adalah statistik terurut dari N sampel. Keberapa? Ada sih yang N, cuma pakai rumus nanti. Pakai rumus, terus juga terlalu umum menurut gue. Menurutku kalau pakai rumus. Ya, yang B ini ada mengelus dada dah kalau emang soalnya menakjubkan. Oke, ini tadi ini mau maksimum minimum atau ke N. Kalau ke N jujur harus pakai rumus, gue lupa rumusnya. Sebenarnya rumusnya bisa diturunin dari distribusi per geometrik, cuma ya agak males, bukan males ya, capek sih nurunin ya. Statistik terurut dari statistik terurut ke N dari N sampel acak atau ya ini keberapanya ini nggak ada gitu. Jadi yang B nggak bisa dikerjain. Akibatnya yang C sama D nggak bisa. Tapi yang B, kalau kita udah dapat fungsi distribusi dari YN-nya, ya ini juga dapat nanti. Ini juga dapat, ini juga dapat gitu. Ya, tapi ini kelihatannya ini statistik terurut maksimum kelihatannya karena di bagian D itu ada ngomongin jika terdapat 4 rumah sakit dan kita diberitahu statistik Y4-nya gitu. Jadi kelihatannya sih ini statistik maksimum ya kelihatannya. Jadi ya kita asumsikan ini statistik maksimum. Oke, yang B ya. Kalau statistik maksimum tadi yang saranku yang perlu diingat adalah FYN, ini Y itu adalah fx fungsi distribusi ya f besar di sini ini pangkat n.
Oke, makanya kita punya kalau fungsi peluangnya itu adalah tadi fungsi peluangnya ini berarti fungsi distribusinya adalah X pangkat 3 per theta pangkat 3. Akibatnya fungsi distribusi dari statistik maksimumnya itu adalah X pangkat 3N per theta pangkat 3N. Oke, berarti fungsi padat peluangnya adalah tinggal turunin aja yang ini 3N X pangkat 3N min 1 per theta pangkat 3N. Ya, jangan lupa karena kita diminta fungsi, tulis batasnya. Oke. Ya, ini juga tulis batasnya. Ya, nggak ada batas. Ya, tergantung dosen, tapi rata-rata pasti dikurangin nilainya. Jadi, tolong tulis batasnya gitu. Yang dari sini nih, dari soal, diketahui batas fungsi peluangnya, ya nanti seluruh transformasi itu ngikutin. Oke. Nah, lalu di sini katanya nomor yang C itu adalah peluang. Kita ditanya peluang apa tadi? C kurang dari YN per theta kurang dari 1 untuk 0C1 untuk 0C1. Oke. Nah, ini itu sebenarnya karena theta di sini positif ya dari syarat ininya nih. Nah, theta positif kan? Kalau tetanya positif berarti ini adalah peluang C theta kurang dari YN kurang dari theta. Oke. Ya, ini berarti ya sudah nilai ini adalah peluang YN kurang dari theta dikurangi peluang YN kurang dari kurang dari C theta ya. Oke. Ya, karena dia kontinu sebenarnya mau kita kasih ini juga sama aja kalau kontinu. Peluang yang di depan itu 1, peluang yang di belakang itu kita tinggal substitusikan ini ke fungsi distribusi dalam hal ini berarti fx c theta. Ya, ini berarti 1 dikurangi. Tadi c theta-nya adalah x pangkat 3n per theta pangkat 3n. Berarti ini c theta pangkat 3n per theta pangkat 3n. Hasilnya jadi 1 min c pangkat 3n. Oke. Lalu yang D, selang kepercayaan 95% untuk theta. Dari sini, mana? Dari sini kan dari yang C itu tadi dari hasil yang C ya. Untuk ngerjain yang D tadi peluang C kurang dari YN per theta kurang dari 1 itu adalah tadi 1 dikurangi C pangkat 3N ya peluangnya tadi. Sorry, maaf. Oke. Berarti kalau kita ingin membentuk selang kepercayaan 95% terhadap theta, si yang tengah-tengah ini kita jadiin theta dulu. Oke. Ini kalau dijadiin theta sama kayak tadi caranya theta itu positif ya. Berarti kalau ini dibalik yang mengubah arah ketaksamaan jadinya. Oke. Lalu ini semua berarti dikali YN ya. YN per C, ini theta, ini YN. Arah ketaksamaannya tidak berubah karena YN-nya positif. Oke? Itu harus diperhatiin yang kayak gitu-gitu. Isi perintilan-perintilan kecilnya tuh harus diperhatiin. Kalau enggak nanti ini tandanya salah semua amburadul jadi. Ini tadi sama dengan 1 min C pangkat 3N. Oke? Nah, kalau kita inginkan ini adalah selang kepercayaan 95%, berarti nilai ini itu harus 0,95. Ya, C-nya dapat. Berarti E pangkat 3N sama dengan 0,05, artinya, ya, kok E sih ini C. Berarti
C-nya adalah 0,05 pangkat sepertiga N. Oke. Nah, katanya diketahui yang D itu Y4 sama dengan 2,3. Ya sudah, langsung masukin aja. Berarti peluang 2,3 per C-nya tadi ini ya. 0,05 pangkat seper 3 kali 4. Ini lebih kecil, lebih besar dari theta, lebih besar dari 2,3. Ini sama dengan 0,95. Oke. Ini tinggal dihitung, ini tinggal dihitung, maka yang ini akan menjadi selang kepercayaan 95% untuk theta. Oke, gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Ada lagi nggak yang mau ditanya atau materi yang belum kita bahas? Siapa tahu keluar di ujian nanti. Si ada 5 menit. Ada. Enggak, kawan-kawan masih udah capek. Tinggal gimana besok? Tuh gimana? Asik kan belajar bareng Buni sama Pak Sabto? Ini mau ditanyain lagi nggak? Mau ditanyain lagi. Bahas nomor 2 esai panjang UTS tahun lalu, Kak. Bingung nomor B-nya. Oke, oke. Wait ya. Nomor 2 tahun lalu. Yang maksimum tadi ya. Ini jujur ya, kalau ngomong di angkatanku, ini pada setuju soal ini nggak bisa dikerjain. Jadi, jujur pengerjaan yang di pembahasan tuh ya agak maksa. Tapi nggak tahu ya kunci yang dipegang Bapak Ibu dosen bagaimana ya itu hanya Bapak Ibu dosen yang tahu. Jadi ya kita coba bahas lah ya. Nomor 2 UTS saya panjang yang maksimum ini ya. Nah, oke. Jadi katanya kita punya sampel acak. Ya ini pokoknya ngomongin variabel acak dari waktu antar kedatangan bla 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 itu sampel acak dengan fungsi peluangnya ini. Oke. Fungsi peluang ini itu kita sebut distribusi eksponensial terpancung atau eksponensial tergeser, shifted exponential. Nih. Ya, kalau distribusi eksponensial dengan parameter yang satu kan gini doang kan ya. Nah, ini disebut eksponensial terpancung. Oke. Okay. Terus katanya dibuat statistik terurut pakai maksimum. Nah, ya udah katanya yang A fungsi kepadatan peluangnya ini tadi yang nurunin di awal, terus didapatlah ini rumusnya atau pakai yang ini. Nah, jujur kalau gue pribadi prefer yang ini pakai yang fungsi distribusi. Tapi karena kita ditanya fungsi peluang ya udah pakai yang ini. Ya, fungsi peluangnya ini jadi tinggal masukin aja kok. Kalau misalkan tadi kan fx-nya itu adalah e pangkat min x min theta. Ya udah berarti fungsi distribusinya integral dari 0 sampai theta hingga i pangkat min x min sorry kok dari 0 dari theta ya. Kan tadi supportnya dari theta sampai theta hingga nih. Makanya ini penting banget nih. Nah, oke. Ini tinggal dihitung integralnya nanti dapatlah yang ini. Oke. Itu yang A. Yang B kita diminta estimator tabias sama. Kalau kita mau tahu estimator tabias kita harus hitung dulu ekspektasi dari penaksirnya, ekspektasi theta topinya berapa. Oke. Kalau pakai definisi ya kayak gini. X dikali F Y.
N-nya ya berarti NX-nya gitu kan ya. Fungsi padat peluang dari statistik maksimumnya diintegralkan di daerahnya theta sampai theta. Jujur buat gua ini ribet dan ya siapa sih yang mau ngerjain integral kayak gini kecuali pakai komputer. Makanya di sini gua ngasih alternatif yang lain. Definisikan transformasi ini. Kenapa definisi ini? Supaya gampang jadinya ZI-nya distribusi eksponensial doang. Kan tadi kita punya PDF-nya ini ya, X min theta. Ya udah kita definisiin aja ini Z, itu makanya jadi ini. Oke. Sebenarnya cuma karena itu aja sih pendefinisiannya. Ya, akhirnya ini jadi distribusi eksponensial, parameternya satu. Kalau distribusi eksponensial gampang. Rataannya satu, variansinya juga satu. Oke. Nah, fungsi statistik ini statistiknya kalau max xn max zn gitu ya. Ini kan max xn kurang 3 ya, kurang theta ya berarti ya. Nah, nanti ekspektasinya juga ya berarti max xn dikurangi theta gitu. Jadi si tetanya bisa keluar dari max gitu. Ya logikanya gitu kan ya. Kalau semua nilainya dikurangin 3 ya maksimumnya ya segitu-segitu aja nggak akan berubah gitu maksudnya. Jadi pakai transformasi ini tuh aman gitu loh. Maksudnya gitu. Nggak, nggak bikin ribet lah istilahnya. Karena ada beberapa yang ribet kalau misalkan statistik terurutnya aja udah bukan max tapi median gitu. Transformasinya nggak ini lagi karena nanti fungsi padat peluangnya jadi ribet gitu. Ya, jadi emang harus agak pinter-pinter sih milih milih transformasinya kalau pakai transformasi. Kalau enggak ya boleh, cuma nanti integralnya gini lagi bentuknya takutnya bingung. Ya, kalau yang variabel udah ditransformasi karena eksponensial, berarti nanti domain supportnya itu dari 0 sampai tangga. Oke. Nah, fungsi distribusi dari max-nya itu pakai cara yang atas itu juga kayak gini. Oke ya, tinggal fungsi distribusi pangkat n. Dapatlah ini. Oke. Dapatlah ini. Ya, nanti ngitung ekspektasinya itu adalah bisa pakai integral ini apa Z dikali ini dz gitu ya dari 0 sampai hingga atau pakai yang survival. Kalau ini yang survival tadi ini SZN Z. Ya. Kalau pakai yang ini waktu itu nyobain agak ribet karena di sini ada Z dikurangi ZI pangkat Z. Ini semua dipangkatin N. Integralnya dari 0 sampai tak hingga. Ini harus diparsialin, nanti ambil limit. Jujur ribet integralnya. Jadi gue pakai yang ini. Nah, yang ini juga sebenarnya juga masih ribet sih. Tapi nggak tahu, cobain aja pakai yang definisi siapa tahu keluar. Nah, ini itu idenya itu gue pakai pendekatannya rekursif di sini. Karena kalau mau ngitung integral ini langsung ya nanti pakai fungsi harmonik. Seingat gue. Nggak tahu di analisis yang kakaknya analisis di sini udah belajar belum fungsi harmonik? Nggak tahu ya. Fungsi zeta, yang fungsi zeta harmonik gitu ya, ribet lah integralnya. Makanya pakai rekursif di sini. Ya, karena ini ZI tadi kita definisikan demikian, distribusi eksponensial rataannya satu. Oke, tadi EN di sini itu adalah ekspektasi dari ini apa integral dari 0 sampai hingga dari SZN gitu. Oke. Nah, karena rekursif ya udah ini dikurangin aja supaya si term satunya hilang gitu maksudnya. Ini, nah ini dikurangi ini jadinya ini kan. Integral ini gampang, tinggal substitusi sekali keluar gitu ini. Ya, pada akhirnya dapatlah gitu. Dapatlah karena nilai awalnya tadi kalau n-nya satu berarti kan maksimum dari diri sendiri ya variabel itu sendiri kan, variabel acak itu sendiri. Dapatlah ini gitu rata-ratanya.
Oke. Nah, ini tapi tadi kita masih ngitung rataan ZN. Sedangkan yang ditanya rataan XN kan. Ya udah, tinggal balikin aja transformasinya. Jadi kayak gini, ekspektasinya ini. Berarti penaksir tak biasnya itu kan tadi ekspektasi theta topi sama dengan theta. Oke. Kalau misalkan ekspektasi ini adalah I sama dengan 1N seperti tambah theta, ya udah berarti kita definisikan saja penaksir tak biasnya itu adalah theta topi dikurangi si segede gaban ini. Gitu. Nah, supaya ekspektasi dari yang kita definisikan sama dengan theta, yaitu penaksirnya itu sendiri. Oke? Ya, ini karenanya itu alasan yang tadi, maka didapatlah penaksir tak biasa yang atas. Nah, kalau yang C itu menunjukkan YN konvergen, itu pada prinsipnya kita pakai definisi langsung ya. Pakai definisi yang, nah yang ini, konvergen dalam peluang. Oke, mau pakai ini boleh atau pakai ini boleh limit N menuju hingga peluang dari XN dikurangi X lebih kecil dari epsilon itu sama dengan 1. Oke, bisa pakai itu. Nah, kebetulan dalam kasus ini sepertinya sih nggak tertunjuk ya, karena limit ini nggak nol. Gitu. Oke, gitu. Ya agak ekspres juga sih, cepat sih ngejelasin. Aman nggak, Bang? Hmm, tinggal 7 orang. Udah pada KO. Nggak sih? Lebih ke penutornya yang KO. Kayaknya, oh, ada chat lagi. Aman, aman. Oke, sip, sip. Mungkin dari aku mohon maaf cuma bisa sampai situ. Tak balikin kembali ke Wisam. Mangga Sam. Oke, tinggal sabar. Ya gak apa-apa. Ya udah tutornya aku akhiri aja sampai sini. Jangan pada live dulu dong. Closing dulu bentar. Karena tadi udah dimulai oleh oleh doa, kita akhiri juga dengan doa. Ya berdoa menurut ajaran dan percayaan masing-masing dimulai. Sudah dicukupkan. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah join. Dan jangan lupa kalau ada yang mau disampaikan mengenai tutor ini bisa ngisi form feedback yang udah aku kirim tadi ya. Ya, mungkin segitu aja buat tutor kali ini. Udah boleh live ya teman-teman. Terima kasih. Oke, terima kasih. Good luck ya startnya besok. Mohon maaf kalau gue ngejelasinnya belibet. Terus kalau ada yang kata-kata nggak enak atau gimana, terlalu cepat atau gimana, mohon dimaklumi ya. Semoga membantu tutorialnya kali ini. Ya, good luck aja besok startnya. Semoga bisa membantu.